Bang suaranya ngeri-ngeri dia bilang. Ya, ngeri. Kan ada apa Edo Kondolo gitu bukan ya? Bukan, Siapa? Kakak. Siapa? Kita punya siapa namanya? Glenn Fredly. Glenn Fredly almarhum ya. Luar biasa itu. Maka kita juga sendiri sebagai seorang tim operasional dalam hal ini supervisor benar-benar harus mendedikasikan diri untuk pekerjaan kita. Luar biasa Bang Victor ini. Kayak gitu. Apa image-nya kepala pos itu Kantor pos. Ya, kantor pos. Gitu. Hati-hati Bang. Ya, kepala pos itu satuan terkecil dari Saya langsung AO. berpikir Bang Kahon, kejon, apa namanya? Kejon. Kejon? Sebutannya kejon apa kahon? Kahon. Ya, apa Apa sih? sebutannya kayak gitu pokoknya. Galon. Ya. Kita adalah untayan narasi yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pada hari ini saya di ruang Trisi di ngobrol santai macarita. Ini kedatangan satu orang bintang tamu dan tidak tanggung-tanggung. Bintang tamunya langsung saya impor dari AO Ambon. Langsung saya perkenalkan langsung saja beliau ya. Nah, selamat datang Bang Victor. Terima kasih. Luar biasa sudah bisa hadir di ruangan Trisi di Santai Macarita ini. Saya juga sangat merasa luar biasa karena bagaimana lihat gara-gara ruangannya? Santai Macarita, saya dapat SPPD luar biasa. Sampai Makassar ya. Gara-gara Santai Macarita. Cuma gara-gara Santai Macarita. Luar biasa ya. Oke. Sudah lihat ya ini masih sederhana lah kalau saya bisa bilang gitu. Ini sudah luar biasa. Sederhana lah ya. ruangannya kami di sini bentuknya seperti ini. Nah, karena di beberapa episode ini saya mengambil mengenai band. Nah, ini saya langsung ulik satu orang itu Bang Victor, langsung saya pilih gitu kan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mesti saya tahu dari Bang Victor. Wah, apa itu yang mau dicari tahu? Kenapa? Karena saya dapat info ini ya, dapat info dari sumber yang tidak valid. Bahaya itu sumbernya, harus diulik itu sumbernya. Bahwa Bang Victor ini selain supervisor SA ya. Ya, supervisor SA di sana itu suka musik juga ternyata. Saya ya lumayan lah ya. Pecinta musik, penyuka musik, namun tidak pintar bermusik. Tidak pintar bermusik. Saya tidak tahu main musik. Cuman kan karena kita orang Ambon punya talenta, ya kayaknya memang sudah dipilih-pilih waktu itu kan, waktu Tuhan kasih ini Ambon, ini Sulawesi kayak gini. Iya, Sulawesi tanganmu yang bagus ya, berkelahi. Enggak, jangan. Oke. Bahaya saya diancam nanti di Makassar sini. Paling enggak pulang ya, Pak. Ayo sampai bandara. Oke, jadi talenta yang besar saya rasa karena kebanyakan teman-teman kita yang di Indonesia Timur khususnya untuk yang di daerah Ambon memang suaranya ngeri-ngeri dia bilang. Ya, ngeri. Kan ada apa Edo Kondolo gitu bukan ya? Bukan, Siapa? Kita punya siapa namanya? Glenn Fredly. Glenn Fredly almarhum ya. Luar biasa itu legenda. Bro di Persima Marantika ya. Bro di Marantika ya. Siapa lagi ada banyak lah pokoknya. Bob Tutupoli. Ya itu kalau di Ambon nama tutup nama. Iya, karena ada yang nama Bob, ada yang nama Poli. Jadi kalau Bob Tutupoli, nama tutup nama. Iya begitu. Orang tutup orang. Bercanda. Aneh juga kata-kata. Aneh juga bahasanya ya Pak ya. Iya. Saya minta saya belum terlalu gitu kan. Masih loading di kepala saya. Iya, betul. Oke, Bang Vic, ceritakan dong kesehariannya Bang Vic ini. Kesehariannya itu bisa di pekerjaan ataupun bisa di dalam keluarga. Pekerjaan dulu deh kalau saya rasa. Karena kita kan di lingkup SM sekarang. Ya, kalau pekerjaan saya sehari-hari kan ya seperti yang Bapak juga kerjakan. Omong kosong di kantor, habis omong kosong di kantor, omong kosong di lapangan kan. Ya, pernah saya punya pengalaman ditanya sama temanku ketemu di toko di outlet, katanya. Outlet apa nih? SA atau retail? SA. Di retail ngapain? Siapa tahu gitu kan? Bahaya itu. Banyak kah? Enggak sedikit. Artinya banyak itu. Sama aja. Jadi pernah saya ditanya sama teman, ketika dia ketemu, dia lihat saya sama tim. Kebetulan waktu itu tim lagi bongkar, saya juga ikut olahraga di situ kan, karena jarang olahraga kita Jadi angkatnya olahraga angkat-angkat itu. Itu. Lalu dia tanya, Bang, ngapain kok di sini? Saya bilang saya datang bawa rokok. Jadi sudah lama di sini kah di Surya? Sudah lama saya di Surya. Ngapain di Surya? Ya kalau saya dari kantor itu disuruh pimpinanku ke
di kantor, setelah dari kantor ke toko, omong kosong pulang, gitu. Wih, enak sekali. Ya, dia tanya lagi, jadi berapa gajimu? Gaji langsung ya? Tanya gaji, saya bilang tidak bisa disebutkan. Ya, datang privasi. pemilik outlet langsung bilang, wah sudah enak ini orangnya, bla 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 bla. Langsung dia balik pulang, tidak kasih suara lagi saya, langsung pulang. Wah. Oh, langsung bilang gitu ya? Iya, karena dia langsung bilang, oh ternyata ini orang beda ini. Iya, pasti dia dalam hatinya, pikul-pikul rokok Jit. Datang omong kosong tapi pulangnya gajinya sekian. Ya. Iya. Itulah enaknya kerja di SM. Iya, jadi omong kosong aja yang kita cerita di sini ya. Walaupun banyak omong kosong kita, tapi salary kita memuaskan. Digaji. Ya, digaji pula ya. Dan saya rasa walaupun di consumer good yang lain maupun perusahaan yang lain belum bisa menyaingi SM ini. Jadi karena support yang diberikan SM itu luar biasa, maka kita juga sendiri sebagai seorang tim operasional dalam hal ini supervisor benar-benar harus mendedikasikan diri untuk pekerjaan kita. Luar biasa Bang Victor ini. Kayak gitu. Bang Victor ini kayak best leader ya? Kalau saya bukan best leader. Ada teman saya. Ada teman best leader. Ya, best leader. Ya. Kebetulan saya cukup bagus, cukup bagus saja. Ya, cukup bagus. Jadi nggak dapat best leadernya. Cukup dengan bagus itu ada dua kata itu. Ada dua kata. Ya, cukup atau bagus. Ya, jadi bulan ini bisa CKK-nya cukup. Bulan bagus. Oh, gitu ya. Ya. Saya lihat ada foto di sini, Bang Victor. Nah, cek saya lihat ini. Wah, manis sekali orang Ambon kita yang satu ini. Oh iya, ini zaman saya masih main basket, jadi masih agak kurus. Iya. Oh, ini basket. Iya, main basket. Jadi hobi-hobinya main basket. Iya, main basket. Hobi main basket. Iya, tapi di pinggir lapangannya. Saya nggak bisa olahraga, jujur saja nggak bisa. Jadi apa kemampuan Bang Victor? Saya nggak tahu. Ini tolong produser ini ambil bintang tamu, tolonglah yang bertalenta ke apa? Jauh-jauh dari Ambon kita ambil. Nggak mengerti apa-apa. Bagaimana caranya? Jadi begini, saya mau jelaskan Bang Arito. Walaupun saya tidak punya kelebihan dalam hal bermusik dan juga dalam olahraga, tapi saya punya kemampuan manage. Jadi ya kira-kira ya bertangan dingin katanya. Kalau pelatih sepak bola ada. Nah, coba dipegang. Dingin toh? Iya, dingin. Iya, aslinya memang. Memang dingin. Iya, memang dingin. Jadi karena saya nervous sakit atau nervous atau apa ini? Sakit kayaknya ini. Nggak dingin. Iya, AC-nya terlalu. Tolong dong Pak diturunkan itu. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan, AC-nya biar di situ saja. Kasih tinggal saja di situ, tapi dia dikasih kurang itu suhunya. Jangan diturunkan, emang susah sekali ini. Luar biasa ya kata-katanya, memang omong kosong memang betul kita sih. Ahlinya memang. Jadi kalau omong kosong ya kita lihat kan kalau pelatih sepak bola pelatih sepak bola dia cerita pas timnya menang pasti pelatihnya luar biasa kan. Nah, sama juga kayak pemain basket, terus musik, komposernya luar biasa. Padahal mungkin saya cuma dia omong kosong waktu itu. Iya, bisa saja saya tidak bilang semua orang kayak gitu kan. Jadi intinya Bang Vicky di belakang layar. Ya, saya belakang layarnya. Sama dengan orang yang memanage betul-betul. Iya, benar-benar manage. Jadi memang di SM ini kita diajarkan begitu. Kita diajarkan menjadi seorang leader, walaupun saya bukan best leader tadi, ya, tapi cukup baik gitu ya. Gitu. Tapi sebagai seorang leader kita diajarkan memanage tim, sehingga mau ditaruh dimanapun harusnya itu siap. Kayak gitu. Harusnya siap. Jadi kalau saya ditempatkan di pos Masoi dan Bang Arif pun mau ikut boleh, harusnya siap. Katanya penempatan masuk ya Pak? Iya, saya baru dengar. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, Bang Victor ini sebelumnya adalah di supervisor SA Ambon, kemudian oleh manajemen dialihkan menjadi kepala pos ya. Iya, jadi naik tingkat lah ya, promote tapi bukan kantor pos, bukan kantor pos, masih promosi. Karena takutnya image-nya kepala pos itu kantor pos. Iya, kantor pos. Gitu. Hati-hati Bang. Ya, kepala pos itu satuan terkecil dari saya langsung berpikir Bang Victor ini bawa motor gitu yang warna oranye. Iya, Bang Victor ini. Iya, Bang Victor ya pasti gitu kan, kepala pos ini. Bisa juga kepala pos security kan bisa. Bisa juga. Terima kasih produser sudah bawa orang ini ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa kan. Oke, dalam keluarga. Ini saya berbicara mengenai keluarga. Tadi kan sudah pekerjaan. Ini sekarang mengenai masalah keluarga. Bang Victor sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak? Anak udah 2.
Istri baru satu. Baru satu. Iya, baru ada satu. plan. Nah, ada plan. Baru satu maksud saya itu baru menikah dan baru menikah. satu orang Baru saja. satu orang anaknya, ya, ya. kayak gitu. Kapan menikahnya? Tahun berapa? Saya menikah tahun 2011. 2011. 2011. Oke, anaknya usianya sekarang? Anak sekarang yang paling sulung usianya 8 tahun. 8 tahun. Ya, dia selisih 3 bulan dari saya sejak masuk di SM. Oh, jadi pas waktu dia lahir, 3 bulannya, pas 3 bulan saya diterima di SM. Jadi Bang Victor ini kurang lebih sudah ada sekitar 9 tahun ya? 8 tahunan ya? Per Maret kemarin. 8 tahunan. 13 Maret kemarin. 13 Maret sudah 8 tahun. 8 tahun. Dan sudah menduduki jabatan Kepala Pos Masohi. Ya. Luar biasa. The best memang. Ya. Oke, itu dari Terima keluarga. kasih Bang Arif. Itu dari keluarga. Dari keluarga. Hobinya dari tadi saya tidak tahu ini. Dari tadi katanya apa? Hobinya apa? Hobinya itu yang seperti saya bilang, aslinya memang saya hobinya itu pendengar musik. Suka bermusik juga walaupun tidak tahu main alat musik. Yeah. Yang saya paling bisa mungkin kahon, kejon, apa namanya? Kejon. Kejon? Sebutannya kejon apa kahon? Kahon? Ya, apa Apa sih? sebutannya kayak gitu pokoknya. Galon. Galon ya, galon juga bisa, pokoknya yang penting mukul-mukul karena orang Ambon ini kan pasti baku pukul katanya gitu. Jadi yang namanya pukul-pukul alat musik bisa saya. Gendang juga bisa. Ya, tapi jangan suruh tiup seruling, nggak bisa. Itu tapi saya suka bikin musik, bikin lagu. Saya Suka bikin lagu. Artinya lagu. liriknya sudah ada. Liriknya sudah ada. Nanti teman-teman mungkin yang lebih Ya. paham mungkin musik bisa mengambil itu atau menuangkan itu. Paling pakai kunci-kuncinya, kunci Iya, Inggris apa. iya kadang-kadang pakai kunci Inggris kalau kita ya bisa juga kunci pipa juga boleh, ya, tergantung apa kunci mau dipakai. Kunci kamar hotel juga boleh, itu bisa. Malah lebih bagus kalau kunci kamar hotel. Ini podcast apa ini? Saya suka Bang Victor malam hari ini ya. Oke, Bang Victor, dari tadi sudah keluarga, sudah pekerjaan, ya kan? Nah, mengenai tim sekarang, tim karena Bang Victor nanti membawahi beberapa orang yang ada di Pos Masohi. Siap. Oke, itu bagaimana memanagenya? Apakah sama kayak yang tadi itu, yang musik, olahraga bisa di-manage kayak seperti itu? Mungkin. Ya, salah satu pertimbangannya mungkin karena saya ditempatkan di situ sama Pak Aples, makasih ya Pak Aples ya. Yalah. Sama Pak Kade. Ini Sama menjilat Pak, lagi nih, kayak nanya lagi deh. Saya sekalian di podcast ini saya mau bilang terima kasih Bang Arif ya, karena tadi belum sempat. Tadi pas ketemu belum sempat, by email udah. By email udah. Ya, tapi bilang terima kasihnya belum sempat tadi, dan saya cukup bersyukur ada di sini. Tadi pas present memang sempat bilang terima kasih sih, tapi salamannya belum. Salamannya belum. Ya belum. Nantilah ya. Nantilah. Tapi kalau secara gambaran besar sendiri, kita dipromosikan di SM ini, itu berarti diberikan tanggung jawab baru. Ya. Kalau saya sendiri sih hari-harinya akan sama dengan SPV yang lainnya, walaupun jobnya jadi bertambah. Namun yang paling penting adalah tanggung jawab kita. Ya, jadi bagaimana kalau kita sudah diberikan tanggung jawab yang lebih besar, berarti tugas kita ya harus lebih besar lagi dari situ. Nah, kalau SA kita cuma ngomong omset, sekarang kita omong kosong gitu. Di Pos Masohi mah Sudah ada gambaran. Nah, tadi saya juga sudah koordinasi sama yang dituakan di Ambon, Bang Valen. Bang Valen ya. Bang Valen, terus dia sudah kasih informasi, dia juga sudah siap beberapa tools untuk kita serah terima nanti. Pending matternya sudah ada. Ya, kira-kira gambaran besarnya juga tadi sudah di brief di meeting RO. Jadi secara keseluruhan ya ada gambaran besar yang mau saya bawa ke Pos Masohi nanti. Boleh. Biar lebih keren setelah Bang Valen, walaupun sudah keren sekarang, kita bikin itu keren malah lagi. saya jadi tugas dan tanggung jawab yang paling besar untuk saya bikin lagi lebih keren. Ya, ini janji ya, jangan sampai tambah turun ke bawah itu omsetnya. Awas itu. Ya, saya tidak akan bikin turun ke bawah. Oke. Karena saya akan bikin turun ke atas. Turun ke atas ya. Karena jarang-jarang orang turun ke bawah. Jadi ini kreatif. Ya, Kalau luar kita adaptif. Luar biasa katanya ya. Iya, Luar biasa adaptif, katanya. inisiatif dan kreatif kan orang semua pasti turunnya ke bawah. Nah, saya akan bikin turun ke atas. Turun ke atas. Iya. Luar biasa. Jadi lebih bagus Pos Masohi nanti. Omsetnya artinya salah satu tulang punggung Ambon, area Ambon ini adalah Masohi. Berapa sih ininya? Kalau Masohi pencapaian, rahasia bisa nggak? Rahasia nanti lah ya. Rahasia nanti lah gitu ketahuan. ya. Ya, kalau angkanya ya saya bilang aja tit gitu. Ya kan kalau Jadi angkanya tuh
Iya, angkanya nggak muncul. Ya, sekitar begitu. Oh, luar biasa ya. Ya, paham kan? Saya langsung paham gitu. Iya, langsung paham pasti. Ngeri. Itu sama yang sekarang teman baik saya yang pindah pos Palopo juga pasti paham dia. Iya. Ya. Itu paling bagus katanya kalau di sini ya, yang apa tetuanya Nikotin Band. Ketua Nikotin Band. Iya, di mana dia sekarang ya? Ini dari beberapa episode kemarin itu selalu mengatakan bahwa ketua Nikotin Band, ya memang produser kami ini memang sudah berpindah. Gitu kan? Iya. Sudah berpindah. Cuman kalau saya bisa bilang beliau entahlah ya, apakah dia mau balik lagi ke sini karena sudah nyaman mungkin di sana, bikin band juga mungkin di sana. Ya bisa jadi. Tapi kalau saya lihat teman saya Jadi satu itu jagoan memang nanti ya saling ini ya, Iya. saling apa positif lah untuk bisa meningkatkan pos masing-masing. Beliau nanti mungkin di pos Palopo, Bang Victor nanti di pos Masohi. Iya, saya sama Bang Ical juga sudah ngomong-ngomong. Nanti kita akan coba bikin project kolaborasi. Ya, ada? Jadi by area. Kalau di HO bisa bikin lagu Semut Hitam, ya siapa tahu kita juga bisa bikin lagu di RO Makassar. Apa namanya? Ya, Judulnya. kalau memang tadi pas di RO meeting Pak Aplesnya mau bikin emosi klip 2, klip 2. Dengan tema terbaik, bisa jadi kita bikin di situ. Oh, masuk di situ juga Ya, ininya. kayak gitu. Luar biasa. Gambaran saya kayak gitu. Tapi plannya masih dalam proses awal, tahap awal. Kedepannya nanti saya koordinasikan lagi sama Bapak Kapos. Bapak Kapos ya Palopo ya, luar biasa. Terima kasih. Jadi terakhir karena kita agak singkat lah di sini ya, Bang Fik. Saya tahu Bang Fik itu sudah capeknya panjang gitu kan. Ya. Nanti saya ambil. Tapi kalau ada Bang Arif pasti tidak capek, pasti. Jangan. Silakan minum. Oke. Iya, dari tadi tidak ditawari, saya lihat-lihat kayaknya Ini sampai 3 gitu kan. Bang Fik, ada pesan buat teman-teman yang ada di RO Makassar. Mungkin bisa mengikuti talenta Bang Fik untuk memanage tim, mungkin menjadi seorang kapos, karena kan dari 8 tahun itu menjadi seorang kapos kalau saya rasa sih lumayan cukup cepat lah kalau saya bilang. Ada pesan buat teman-teman untuk yang mau meniti karir ya. Tipsnya. Boleh. Kalau untuk teman-teman di SM, khususnya teman-teman yang baru mulai berkarir, itu kesempatan teman-teman untuk belajar itu cukup besar. Dan ada satu pepatah yang sering saya sampaikan buat tim saya. Apa itu? Kita bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Jadi di SM ini yang kita harus tekankan adalah kebiasaan kita. Ya, sering melakukan SOTC berulang-ulang dengan baik. Kita sering review CBTT dengan baik, belajar materi-materi training dan sebagainya berulang-ulang sehingga kita terbiasa, maka kita akan bisa. Kalau kita sudah terbiasa dan bisa, maka itu akan terbawa menjadi karakter. Nah, pengalaman saya juga begitu. Awal-awal saya bergabung di SM, saya lihat pekerjaannya cukup berat. Namun karena saya sering mengulangi, saya mau mengulangi, mencoba lagi dan lagi untuk mengatasi kegagalan yang sebelumnya, maka saya sudah terbiasa. Dari terbiasa, saya bisa melakukan apa saja, dan itu terbawa menjadi karakter. Itu yang suka saya bilang sama tim. Dan itu juga pesan buat teman-teman RO Makassar, jangan patah semangat, dan pastikan bahwa teman-teman membiasakan diri teman-teman untuk bekerja dengan benar. Jangan lupa integritas nomor 1. Wih, luar biasa. Itu adalah kata-kata dari Om Mario Victor ya. Keren. Bisa karena terbiasa. Ya, semoga teman-teman bisa termotivasi ya di sini. Amin. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di ruangan Trisi di Santai Macarita ini. Kapan-kapan mungkin saya panggil lagi. Setelah dari sini mungkin jadi level manajer. Amin. Ada di sini nanti saya bakalan undang jadi level manajer. Amin. Manajernya Ambon boleh? Amin lah Amin itu lah malah ya. paling amin itu dia paling amin ya. Oke. Karena walaupun begitu kita kan siap ditempatkan seluruh Indonesia. Kita kan kayak tentara. Siap. Kan? Jadi saya terima kasih sudah bisa hadir di sini, sudah bisa mewarnai episode yang ada di Santai Macarita. Saya berharap kata-kata yang keluar dari Bang Victor bisa diikuti sama teman-teman yang ada di SM. Siap. Terima kasih Bang Victor. Siap, Bang Arif, makasih. Oke, dan itulah tadi perbincangan saya bersama Bang Victor. Kita akan jumpa kembali dengan episode-episode lainnya, tentunya dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Saya Muhammad Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi.